Didiagnosa kena stroke kuping. Pas dibawa ke dokter Singapura, diketawain soalnya stroke kuping itu nggak ada. Langsung di Malaysia lebih canggih katanya gitu, lebih murah katanya. Pokoknya lebih sat gitu lah. Respon pengendara di Malaysia ini memang perlu dicontoh. Banyak unggahan yang menunjukkan gimana pengendara begitu responsif. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, minggu ini memang sangat viral ya tentang kesehatan, sistem pelayanan, dan itu di-compare dengan luar negeri. Apa beritanya ini itu sangat-sangat viral dikarenakan Bapak Jokowi sendiri yang mengatakannya ya. Dan Bapak Presiden juga mengungkapkan bahwa devisa negara triliunan itu keluar negara. Seharusnya itu boleh digunakan di dalam negeri tapi keluar negara, karena ramai orang Indonesia yang menghabiskan uangnya untuk berobat. Ramai yang berkomentar, baik daripada YouTube Sari, baik daripada TikTok, orang-orang Indonesia sendiri yang berkomentar ya, mengatakan bahwa nyawa kami lebih berharga daripada devisa negara. Kedua kubu ya, antara mau sembuh ataupun mempertahankan devisa negara itu. Nah, kalau kalian suruh pilih, mana yang kalian pilih dua itu? Untuk topik yang kedua, ini masalah ambulans. Nah, ada juga beberapa komentar yang menyangkut pautkan dengan ambulans yang tak dibagi laluan. Nah, apakah ada kaitannya itu? Oke teman-teman, nanti kita akan bahas itu ya. Kita lihat memang betul ke tak dibagi laluan di sana? Oke, dan juga di Malaysia seperti apa? Apakah dibagi laluan? Oke teman-teman, untuk membuktikannya kita lihat beberapa video ini. Indonesia tuh rugi 165 triliun, rugi opportunity. Karena katanya warga Indonesia suka berobat ke luar negeri. Kurang lebih 2 juta orang loh warga negara Indonesia berobat ke luar negeri. Itu kan harusnya masuk ke pendapatan negara ya. Ke Malaysia, Singapura, Jepang, AS, sampai Jerman. Kalau Pak Jokowi sih bilangnya jangan gitu terus. Karena kan devisanya jadi masuk ke negara mereka, bukan negara Indonesia. Cuma kontroversinya, kenapa orang berobat di luar negeri? Karena mungkin kita ngerasa talent-talent di luar negeri lebih bagus. Dokter-dokternya lebih berpengalaman, rumah sakitnya lebih canggih. Nah ini kan chicken and egg ya. Kalau nggak berobat di Indo nggak dapat duit buat pengembangan naikin rumah sakitnya. Tapi untuk berkembang ya orang nggak boleh berobat di luar. Nah ini chicken and egg. Kalau menurut kalian gimana? Harusnya kita tetap fokus berobat di Indo. Apa yang orang-orang kaya ini ya udah nggak apa-apa di luar gitu. Mungkin harus lewat negara-negara yang kasih duit buat naikin standar internasional di rumah sakit sama dokter-dokter kita. Menurut kalian sendiri gimana pelayanan rumah sakit di Indonesia? Pak Jokowi bilang kalau ada 2 juta orang Indonesia yang masih berobat ke luar negeri. Gara-gara ini, negara kehilangan devisa sampai 165 triliun. Terus kenapa pada berobat di luar negeri? Emangnya di Indonesia nggak ada dokter? Pas saya baru mikir begini, si Kiki Syahputri sharing tentang pengalaman dia berobat di dokter Indonesia. Dia bilang mertuanya didiagnosa kena stroke kuping. Pas dibawa ke dokter Singapura, diketawain soalnya stroke kuping itu nggak ada. Langsung pada heboh, pada bilang kalau Kiki fitnah dan jelek-jelekin dokter Indonesia. Padahal dia cuma sharing pengalaman yang beneran dia alamin. Terus stroke kuping itu ada nggak sih? Secara teknis sebenarnya nggak ada. Itu cuma sebutan buat orang awam. Nama aslinya Sudden Sensory Neural Hearing Loss atau SSHL. Jadi secara teknis si dokter Singapura bener, sama aja kayak masuk angin. Kita tahu ada masuk angin. Kamu pernah masuk angin, saya pernah masuk angin. Tapi secara teknis dan secara medis masuk angin itu nggak ada. Itu cuma sebutan orang awam buat infeksi saluran pernapasan atas, gangguan pencernaan dan sebagainya. Stroke kuping juga gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kamu lebih milih berobat di dokter Indonesia atau dokter luar negeri? Si Joko kan kemarin nge-tweet nih di Twitter. Dia bilang hampir 2 juta orang Indonesia masih memilih berobat ke luar negeri setiap tahun. Kurang lebih 1 juta ke Malaysia, terus 50.000 ke Singapura, sisanya ke Jepang, Amerika, Jerman, dan lain-lain. Gara-gara ini kita kehilangan devisa 165 triliun karena modal keluar. Kena disclaimer, ini bukan cupang ya. Ini digaruk, kena lo. Ini gue cerita dari kacamata pribadi gue ya. Karena gue sendiri pasang braces ini di Malaysia. At that time gue pasang braces di Malaysia karena ya gue lagi kuliah di Malaysia gitu. Jadi gue masangnya di Malaysia aja lah. Tapi kan behel gue waktu itu belum selesai. Sampai sekarang juga belum selesai kan. Gue balik Indo nih. Pas gue balik Indo, gue udah dirujuk sebenarnya sama dokter yang ada di Malaysia.
dengan alasan karena dokter gue yang di Malaysia tuh bukan ahli ortodonti dan itu bukan surat ortodonti, jadinya nggak bisa nerima say gitu. Dan mereka harus ngecek ulang lagi. Intinya kayak di persyaratan administrasi aja susah banget lolos. Oh, administrasi Karena menurut gue tuh susah ya. ribet dan nggak segera ditanganin. Ya udah, akhirnya gue balik lagi ke Malaysia, bolak-balik mulu gue. Nanti bulan Mei juga gue bakalan lepas. Ketimbang gue harus bayar ngulang lagi, gue ngeliat biayanya mahal banget pak, ngulang dari awal gitu kan pas transfer. Emang ya namanya aja dokter untuk estetika pasti mahal lah ya. Tapi selain daripada itu, gue pernah ngonten di first account gue sebelumnya kan, kalau gue tuh pasang behel di Malaysia gini-gini, padahal dokternya kuliah dulu di Indonesia. Tapi ternyata di komentar itu banyak banget orang-orang Indonesia ternyata yang berobat kayak jantung, kanker, dan lain-lain itu di rumah sakit, terutama yang ada di Penang. Karena apa? Ya karena di Malaysia lebih canggih katanya gitu, lebih murah katanya. Pokoknya lebih sat-set gitu lah. Cepat ya maksudnya. Gue nggak tahu ntar video ini bakalan di stitch oleh para dokter-dokter di Indonesia mungkin. Tapi ya katanya ingin membantu masyarakat di Indonesia kan ya. Jadi tanganin dulu lah, suntik gue dulu dok, jangan nunggu administrasi. Jadi masyarakat yang mana? Masyarakat yang kaya kena lah cuak. Gue tahu orang-orang yang berobat ke luar negeri itu ya orang-orang yang duitnya mampu gitu. Tapi karena hal itu, jadi kayak ada trust issue sehingga mereka milih untuk berobat kan gara tanam-tanam ubi tuh, kena loh. Tanam-tanam ubi. Makanya kalau masuk dokter jangan pada nyogok. Nyogok. Masuk nila ke dokteran nyogok. Jadi dokter nggak pinter. Kena lah. Nyogok katanya. Ya tapi kan yang bukan saya cakap pinter-pinter masih banyak ya kan, nggak semuanya yang jadi dokter tuh kayak gitu kan. Kan juga masuk dokter kan ada asesmennya juga nggak sih gitu kan, nggak ada songkok-songkokan lagi kan kak kalau udah ke situ. Kenalan. Halo. Ya semoga dengan adanya peresmian Mayapada Hospital ini, kok gue jadi branding Mayapada nih. Ya semoga benar-benar menjadi hospital yang membantu masyarakat di Indonesia lah. Walaupun Swasta itu ya. rumah sakit swasta mah nyari orang kaya, kena lau. Kita bahas, maafkan ya suara Sari agak lain sedikit dikarenakan Sari lagi ada sakit di sini. Nah, nanti pergi hospital lah ya kan. Tadi ada 3 video yang sudah kita reasankan. Menurut kalian mana yang lebih penting? Tadi dibahas soal devisa negara itu keluar 165 triliun ke luar negara, ke Malaysia. Nah, dikarenakan orang-orang Indonesia itu, apalagi kan orang-orang yang boleh keluar negara itu yang mempunyai uang kan, dan menghabiskan uangnya itu untuk membeli obat-obat di sana dan perawatan-perawatan lainnya. Nah, sebenarnya ada pro kontra juga terhadap ini ya, devisa negara atau nyawa yang lebih penting. Nah, ini menurut pandangan Sari pribadi ya, mungkin kalian juga punya pandangan yang berbeda. Masyarakat biasa selamatkan nyawa dulu ya kan. Jadi kalau dia sakit, kalau di luar negara itu boleh menyembuhkan, dibawa ke luar negara, timbang di negara sendiri itu tak boleh menyembuhkan. Jadi ya terpaksa juga kita. Kalau kalian macam mana teman-teman? Tapi lain lagi ya, kalau untuk sebuah negara, tinggi petinggi atasan mesti memikirkan devisa yang keluarkan. Itu salah satu kerugian daripada negara tersebut, karena rakyatnya itu menghabiskan uang-uangnya ke luar negara. Ada pro kontra ya antara masyarakat dan juga negara ya. Bahas tadi pengalaman abang itu ya, dia cakapnya itu memang macam itu ya teman-teman. Sari lihat dia cakapnya asal ngomong saja. Tadi tuh cakap tanam-tanam ubi lagi. Apa maksudnya itu ya? Sari pun tak tahu. Dia itu kuliah di Malaysia dulunya, sekarang dia kerja di Australia kalau tak silap. Kalau di Indonesia dia katanya persyaratan administrasi, surat menyurat itu yang lebih susah ya ternyata. Salahannya sebenarnya di administrasi, di awalnya itu ya, surat menyurat lah, minta
rujukan lah. Nah, itu yang paling susahnya ya teman-teman. Sebenarnya patutlah Sari lihat beberapa konten orang itu mempermasalahkan itu ya, administrasi, persyaratan yang di awal mulanya. Patutnya dia balik ke Indonesia sudah dapat surat rujukan daripada dokter di Malaysia, tinggal dia buat gigi macam itulah Sari. Nah, ribet katanya. Jadinya siapa yang salah ya? Pihak rumah sakitnya atau bagaimana menurut kalian? Boleh komen ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Masuk ke pembahasan yang kedua mengenai ambulans. Nah, Sari dapatkan beberapa komentar orang itu tentang ambulans ya, dan karena banyak sekali yang menyatakan di dalam video-video YouTube itu kan banyak yang kalau di Indonesia tidak dibagi leluhon, macam mempermainkan nyawa gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Memang Sari lihat banyak sekali video-video seperti itu ya. Ada juga yang membedakan dengan ambulans di Indonesia, di Malaysia, di India, di Amerika, di Jepun, macam itu ya. Nah, Sari sudah lihatlah videonya, tapi nanti akan kita reaksikan. Sebenarnya nyawa manusia itu sangat-sangat berharga ya, termasuk di dalam ambulans itu, apalagi tengah membawa pasien yang sedang kritis. Kita juga sebagai rakyat juga bertanggung jawab juga atas nyawa seseorang ya. Nah, bukan hanya dokter saja. Kalau dokter menangani waktu time di rumah sakit kan, kalau misalnya di dalam ambulans itu mau cepat-cepat sampai ke hospital, kita sebagai rakyat juga punya tanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa seseorang dan beri laluan kepada ambulans yang lalu ya teman-teman. Oke, kita reaksikan satu video ini, melihat sikap rakyat mana dari negara mana, seperti apa videonya, kita tengok sama-sama ya. Cium. Nah, paling ditunggu-tunggu Indonesia, nih. Kalau gimana Indonesia, ya? gimana nih respon pengendaranya saat ambulans lewat? Nah, channel Springan Kaca membuat video kompilasinya. Dari beberapa kota di Indonesia, pengendara kita terkesan sedikit tidak peduli dengan ambulans. Tapi nggak semua sih, ada juga yang masih mengindahkan hingga menepi. Seperti dalam video unggahan channel Aris Munandar ini. Namun, unggahan channel Trisinu sungguh menyedihkan, di mana seorang pengendara motor memberitahukan bahwa ada ambulans yang mengangkut pasien gawat darurat. Namun, baik polisi maupun pengendara lain gak ada yang peduli. Polisi pun gitu. Nah, di video berjudul "Apakah ambulans tak lagi diprioritaskan?" dijelaskan kalau supir ambulansnya minta dicarikan rumah sakit terdekat karena pasien udah kelewat sudah kritis. parah ya. Nah, pengendara motor dalam video tersebut pun mengawal ambulans itu. Namun sayang sekali pasien meninggal setelah tiba di rumah sakit. Naas banget. Lambat ya. Nah, berbeda dengan Malaysia, Malaysia. seperti di Jerman, pengendara mematuhi keistimewaan yang dipegang oleh ambulans yang bertugas. Seperti dalam video berikut, mobil-mobil menepi pelan-pelan berhenti sejenak untuk memberikan lintasan. Di unggahan Saif Channel, ia bahkan dengan jelas memperlihatkan para pengendara mobil yang pelan-pelan menepi lalu berhenti. Sesaat sirine ambulans terdengar dari jauh. Respon pengendara di Malaysia ini memang perlu dicontoh. Banyak unggahan yang menunjukkan gimana pengendara begitu responsif. Betul. Ambulans memang dianggap penting. Nah, Pop Gengs, aturan mengenai kendaraan-kendaraan yang harus didahulukan melintas tercantum dalam pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang LLAJ. 7 diantaranya kendaraan prioritas, ambulans berada di urutan kedua terpenting setelah pemadam kebakaran. Oke. Jadi, ingat ya. Sekarang coba deh kamu share pengalaman kamu di jalan saat ambulans melintas. Yuk, di komen. Good job. Oke teman-teman, nah tadi sudah kita lihat sama-sama di berbagai negara ya. Wow, ini sebenarnya adalah tingkat kesadaran rakyatnya ya. Jadi kalau di Malaysia ini beberapa kali terserempak juga dengan ambulans. Memang ya teman-teman, semua itu pergi gini ya, ke tepi macam itu. Jadi dia boleh lalu macam itu. Wah, memang Sari, tapi dia sangat laju, sangat pantas ya. Tapi kita susah angkat video ya teman-teman. Semua sudah ke tepi, dia lalu dengan pantasnya. Nah, memang di Malaysia macam itu ya. Itulah salah satu terbaiknya daripada Malaysia.
tingkat kesadaran rakyatnya itu sangat tinggi ya, apalagi dengan ambulans yang lalu, karena itu adalah untuk menyelamatkan nyawa seseorang ya, baik dia mau menjemput pasien maupun menghantar pasien ke hospital, karena nyawa itu yang paling utama, apalagi di saat kritis ya, pasien itu memerlukan pertolongan dokter secepat mungkin. Alat yang lebih canggih lagi itu hanya ada di hospital, jadi cepat-cepat dilarikan ke hospital supaya boleh ditangani, diselamatkan nyawanya. Nah, itu paling penting. Kita lihat kalau yang di Indonesia ya, semoga kalian ini yang menonton video sehari, kalau ada orang Indonesia, kalau ada ya ambulans lalu, kalau boleh kalian bagi laluan supaya ambulans itu boleh jalan ya teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian terhadap itu? Kalian boleh juga komen di video ini. So thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.